warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bertemu kembali dengan Bu Guru di pelajaran yang terakhir di semester ini, yaitu tema 4. Oke anak-anak sekalian, ikuti Bu Guru ya. Kita akan bernyanyi-nyanyi sebentar. Nanti Bu Guru bernyanyi, kalian menirukan gerakannya. Siap? Are you ready? Oke, dengerin ya. Mana jari manis, mana jari manis, yang ini, yang ini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Sembunyi, sembunyi. Gimana? Mudah kan? Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sesuatu. Sesuatu apakah itu? Sesuatu yang dulu nih di kelas 1 sudah kalian pelajari, yaitu tentang apa? Tentang bangun tidur kah? Oh no, kita akan belajar tentang bangun datar. Coba diingat nih, pelajaran di kelas 1 kalian sudah kenal banyak bangun datar. Apa ya contohnya? 1, segi 4, 2, segi 3, apa lagi? 3, apa? Layang, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Oke, anak-anakku sudah siap? Oke, tarik deh, sinau. Oke, sekalian, pada kesempatan kali ini tentang bangun datar di kelas 2 kita akan belajar beberapa hal. Ada 3 hal yang akan kita pelajari di kelas 2 ini tentang bangun datar. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah tentang ruas garis. Apa? Ruas garis. Yang kedua tentang sudut. Yang ketiga tentang titik sudut. Oke, kalian tetap perhatikan ya. Baik anak-anak sekalian, untuk yang pertama kita akan belajar tentang ruas garis. Ruas garis yang akan kita pelajari adalah ruas garis yang ada di bangun datar segi 4. Bentuknya seperti apakah itu? Coba kalian perhatikan di sini. Ini adalah bangun datar segi 4. Kemudian hubungannya dengan ruas garis itu apa, Guru? Jadi seperti ini. Bangun datar segi 4 ini terdiri dari beberapa garis. Nah, garis ini coba gambarkan seperti ini. Jadi garis kita bantu dengan huruf ya. Kita beri A, B, C, dan D. Nah, kalian perhatikan dulu. Kita mulai, maaf, Guru hapus dulu. Kita mulai dari awal. Ruas garis itu yang seperti apa? Jadi, ruas garis antara A sama B, garis antara A dan B, inilah yang disebut ruas garis. Apakah cuma ada satu? Tidak, karena ternyata ada ruas garis yang lain. B, jadi garis B dan C ini juga disebut ruas garis. Kemudian mana lagi? C ke D ini juga disebut ruas garis. Kemudian mana lagi? D dan A, D ke A. Seperti ini.
Ini juga disebut ruas garis. Kalau kita hitung, dibangun datar segi 4 ini ada berapa ruas garis? Kita perhatikan ya, tadi sudah kita tuliskan ruas garisnya. Ruas garis A, B, B, C, C, D, D, A. Ada berapakah itu? Ada 1. Di sini A dan B, kemudian 2, B ke C, C ke D 3, D ke A 4. Jadi bangun datar segi 4 memiliki 4 ruas garis. Nah, ruas garis ini sering juga disebut dengan sisi. Jadi ada berapa sisi di bangun datar segi 4 ini? Ada 4. Bu Guru ulangi. 1, 2, 3, C ke D, kemudian 4, D ke A. Nah, garis-garis ini sering disebut dengan ruas garis atau sisi. Oke, mudah kan? Nanti kalian cari bangun datar yang lain, misalnya segi 3 ataupun segi 5, kalian cari ruas garis. Oke anak-anak sekalian, untuk yang kedua kedua dan ketiga kita gabung. Kita akan belajar tentang titik sudut dan sudut. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang ruas garis atau garis ya, ruas garis atau garis. Nah, di sini ketika ada 2 ruas garis yang bertemu, misalnya seperti ini ruas garis, yang kedua ini ruas garis. Bu Dwi pertemukan di sini. Nah, bertemunya 2 ruas garis ini sering disebut dengan titik sudut. Inilah di ujung jarinya Bu Dwi yang ketemu, tak seperti ini. Ini adalah titik sudut. Kalau di dalam gambar di mana? Oke, kita perhatikan. Tadi ada 2 ruas garis yang bertemu. Nah, di sini pertemuannya ada ini. Nah, ini ruas garis ketemu dan ketemu di sini. Ini disebut dengan titik sudut. Kemudian mana lagi yang bertemu? Di sebelah sini Bu Guru. Nah, Bu Guru beri tanda. Ini namanya titik sudut. Yang ketiga di sini, yang keempat di sini. Oke, Bu Dwi tuliskan bahwa ini adalah titik sudut. Yang kedua, ini juga titik sudut. Yang ketiga, ini titik di sini juga titik sudut. Ini juga titik sudut. Oke, coba ya kalian cermati lagi. Jadi bertemunya 2 ruas garis, tempat bertemunya 2 ruas garis. Nih, kita hitung ya, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ternyata bangun datar segi 4 itu mempunyai 4 titik sudut. Oke, cukup mudah ya untuk dipahami ya. Oke, kita lanjut. Kita sudah berbicara tentang titik sudut. Ada 4. Selanjutnya tentang sudut. Nah, sudut itu seperti apa? Jadi kalau sudut itu sering digambarkan dengan seperti ini. Kemudian mana yang disebut dengan sudut? Nah, yaitu jarak antara 2 ruas garis tadi yang bertemu. Jarak itu yang di mana? Yang ini, seret.
Di sini ini, di tengah ini sering disebut dengan sudut. Oke, Putri bantu ya dengan tanda ya. Ini jarak antara keduanya. Jarak antara dua ruas garis maksudnya Putri. Nah, ini di sini ini. Nah, inilah yang disebut sudut. Nah, ini jaraknya antara ruas garis yang pertama dan ruas garis yang kedua. Disinilah yang disebut sudut. Di mana lagi? Kita beri bantuan. Nah, ini juga sering disebut dengan sudut. Yang ketiga di sini. Ini juga sudut. Terakhir jaraknya ruas garis ini dan kedua sudut juga. Oke, inilah yang disebut dengan sudut. Kita hitung ada berapa sudut di segi 4. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi segi 4 itu memiliki sudut berjumlah 4. 1, 2, 3, 4. Oke, cukup mudah ya. Putri bantu lagi agar kalian lebih mudah atau lebih cepat menerima pelajaran tentang hari ini, yaitu bangun datar. Yang pertama tadi ruas garis. Ruas garis itu adalah di sini tuh. Ruas garis itu garis yang membentuk bangun datar segi 4. Ini ya, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian belajar yang kedua tentang titik sudut atau tempat bertemunya dua ruas garis pas nempel, itu namanya titik sudut, yaitu ini 1, 2, 3, 4. Yang ketiga adalah sudut, yaitu jarak ketika ruas garis tadi bertemu. Jarak itu di sini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, anak-anak sekalian, cukup mudah ya. Nanti kalian tetap banyak berlatih, tetap menjaga kesehatan. Oke, are you ready? Ready Bu Guru? Tarik deh, sinar